bahwa sudah menyiapkan acara deklarasi atau acara perayaan dan sudah pesan perlengkapan segala macam, itu jawabannya gampang sekali. Bahwasanya kita sudah melihat dari indikasi hasil survei ya dan analisa-analisa lainnya bahwa 02 akan menang. Dan sebaliknya saya mau mengatakan begini, kalau 01 tidak menyiapkan dan tidak pesan alat band, 01 sudah memperkirakan dia akan kalah gitu loh. Karena kalau dia akan memperkirakan akan menang juga udah pesan juga. Begitu kan? Ya kan begitu. Jadi dari survei begitu ya. Nah, Kodari ini sebenarnya tim sukses, Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Nggak, terus terang dong. Saya tim sukses 01, Anda 02. Gini, saya diundang nah, Anda tim sukses 02 enggak? Gini, saya ataukah Anda bagian dari konspirasi itu? Untuk saya tanya, Anda konsisten dong dengan apa yang Anda diberikan kepada saya. Anda konsisten. Kalau Anda menjadi bagian dari konspirasi itu, katakan di publik, saya Kodari yang pertama kali mempromosikan Prabowo Jokowi untuk menjadi pasangan, dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Nggak penting. Jangan itu. kemudian Anda membela 02, tetapi Anda tidak berani deklarasi bahwa Anda pendukung 02. Nggak penting itu. Semua orang sudah tahu. Jantan dong, jantan. Jadi orang jangan pengecut. Semua orang sudah tahu bahwa saya ketua umum gerakan sekali putaran. Kenapa Anda masih nanya? Berarti Anda kurang gaul. Minta maaf. Sesuatu yang sudah diketahui semua orang, Anda masih bertanya kepada harus saya. Harus dibedakan. Itu kan Anda bisa bilang omong-omong, ormas dan lain sebagainya. Anda bilang saja kalau Anda tim sukses 02. Saya juga masalahnya analis, gini, saya juga peneliti. Anda diundang sebagai apa di sini? Anda memberikan identitas Anda diundang kepada sebagai apa di sini? Terserah saya. Anda diundang sebagai apa? Ini wilayahnya diundang sebagai apa di sini? Ainus yang undang. Diundang sebagai apa? Sebagai apa ya? Bukan wilayah saya, ini wilayahnya Ainus. Diundang sebagai apa? Tadi tanyakan, apakah Anda mau menyatakan bahwa Anda bagian dari 02? Begini, saya atau tidak itu? Ada pengamat, ada ahli yang kemudian berpura-pura independen, tetapi dia menjadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tentang. Karena itu Refli Harun mengatakan saya bagian dari 01. Saya jujur mengatakan tidak main di belakang, main di depan. Ya. Oke. Bung Kodari silakan. Jadi balik lagi ya. Anda mau berdiri juga apa? Jawab itu dulu. Anda mau berdiri juga apa? Nggak perlu, udah cukup kok. Dengan kalimat saya sudah mengatakan dengan jelas. Dengan Refli Harun kan poinnya kan apa ya? Soal Anda ini Anda ini tim siapa? Sukses. Enggak, Anda ini siapa? Gitu. Anda ini sebetulnya tim ses atau ahli di dalam Jadi mungkin Refli itu dia kategorinya old fashion gitu ya, bahwa narasumber itu memang punya satu profil yang beliau ini kan sebetulnya latar belakangnya wartawan dulu di media Indonesia dan teman saya juga memang di video klarifikasi dia mengatakan saya nggak punya problem dengan Kodari, dia secara pribadi ya betul. Kami itu sama-sama orang Palembang, iya kan? Jadi ya kenal udah lama lah, gitu. Kemudian dia mengatakan, ya dia pada dasarnya Anda ini siapa? Anda ini ahli atau tim ses kira-kira begitu? Itu kan karena setelah dia bilang bahwa sebelum hari H udah nyiapin sound system apa gitu kan? Itu apa? 02. Nah itu juga dianggap sebagai kecurangan. Itulah dia. 02 udah nyiapin gitu, udah tahu hasilnya gitu loh. Ya buat saya itu absurd lah. Menyiapkan sound system 2 hari sebelumnya sebagai sebuah indikasi kecurangan kan itu jauh panggang daripada api kan. Gitu. Setahu saya juga 01 sebetulnya, 02 juga menyiapkan acara, cuman nggak jadi diselenggarakan. Kok 02? 03, 03 menyiapkan acara, tapi kemudian nggak jadi karena memang kan surveinya kan itu apa namanya surveinya itu kan Ganjar. Ganjar itu sekarang sama dengan 16%. Kata 16% sekarang diganti dengan Ganjar. Jadi ya saya bilang aja sebetulnya itu kan gampang aja buat mereka yang sudah melihat angka bahwa ini akan potensi menang, tentunya udah menyiapkan perayaan. Nah, karena ini acaranya diskusi, debat, talk show, ya talk show lah sebetulnya. Saya kan ada jahil-jahilnya juga gitu loh. Ini 01 nggak menyiapkan acara karena tahu bakal kalah. Gitu. Mungkin gara-gara itu Bang Refli jadi, Kak Refli jadi tersulut gitu loh. Emosinya gitu, jadi temper tantrum lah gitu. Kalau nggak tahu apa istilah temper tantrum, nanti cek di Google aja. Saya pertama kali kenal dengan istilah temper tantrum ini waktu saya kuliah di psikologi dulu tahun 1999. Satunya kan memang psikologi. Jadi kalau istilah tantrum, temper tantrum baru populer sekarang kalau saya udah tahu dari 25 tahun yang lalu.
Jadi mungkin itu agak menyulut beliau, makanya kemudian Anda ini siapa sebetulnya ahli. Jadi beliau itu mungkin melihat saya di sana sebagai seorang ahli lah, gitu ya. Nah problemnya kan ada dua ya. Pertama, bahwa ahli itu kan bukan berarti dia tidak punya pandangan politik kan, gitu. Mas EF ahli tapi punya pandangan politik. Atau pilihan politik ya. Pilihan politik ya, punya pilihan politik. Yunarto Wijaya ahli politik tapi punya pilihan politik kan begitu. Refli sendiri juga ahli, ahli hukum tapi punya pilihan politik. Gitu. Jadi jangan kemudian ahli politik atau ahli hukum itu atau seorang ahli itu harus netral atau nggak boleh punya pilihan politik, nggak bisa, nggak bisa gitu. Nah yang kedua, beliau itu kan harus harfiah betul orang itu menjadi bagian dari tim ses untuk mengatakan saya ini pembela 02 atau 01 atau 03 kan nggak harus juga gitu loh. Ya, orang bisa pada posisi sebagai aktivis. Nah, beliau mengatakan, jantan dong, gitu. Saya mau ngomong juga susah, karena beliau kan teriak-teriak terus. Makanya sebenarnya saya bilang gini, saya itu nggak penting tuh, saya mau mengatakan itu nggak penting lagi mendeklarasikan pilihan politik saya, karena saya ini dari bulan kapan sudah menyuarakan dan bahkan mempelopori gerakan sekali putaran gitu. Masa saya sekarang harus menyatakan lagi di acara itu saya pendukung 02? Loh, kan sangat-sangat tidak relevan gitu loh. Karena saya sudah berbulan-bulan ya di publik ya dan melakukan kegiatan dengan para aktivis untuk gerakan sekali putaran untuk 02 itu gitu. Stating the obvious istilahnya. Iya, stating the obvious gitu. Dan sebetulnya pada titik itu saya mengatakan Bang Refli ini ya kelemahannya itu salah satunya adalah beliau ini agak-agak naif dan kurang gaul gitu loh. Naifnya di mana tadi? Pokoknya kamu kalau ahli ya harus netral, kira-kira begitu kan. Yang kedua, kalau tim sukses harus tercatat atau resmi tim ses gitu. dia menolak bahwa itu kan ormas omon-omon loh. Katanya harus menyatakan sikap gitu. Ya mungkin beliau begitu dengar saya ngomong, saya ini Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran dan sudah menyuarakan Sekali Putaran 02, buat beliau tuh mengagetkan juga. Oh, ternyata Kodari ini udah deklarasi. Bahkan sudah bikin kegiatan atau udah bikin organisasi, sudah bikin gerakan gitu. Mungkin dia terkejut juga, tapi kan udah terlanjur marah, terlanjur ngamuk lah kira-kira gitu. Bahkan udah terlanjur berdiri gitu. Jadi ya dia kemudian bilang itu ya kalau ormas tuh istilahnya nggak memenuhi kriteria saya gitu. Jadi barangkali sampai level tertentu sebetulnya Bang Refli ini agak kurang gaul lah ya. Dia mungkin terlalu fokus dengan kegiatannya sendiri sehingga kemudian kurang melihat aktivitas dari katakanlah 02 atau 03 gitu. Ini saya ini sekalian ya kasih tips and tricks untuk menghadapi teman-teman atau membaca dan reaksi terhadap teman-teman ini lah ya. Kalau dengan Bung Refli ini sebetulnya kata kuncinya kita ya tenang saja gitu ya. Kan saya ditawarin, mau berdiri juga? Nggak usah gitu. Karena stating the obvious tadi itu, gitu loh. Kan udah jelas posisi saya, udah jelas, dari kapan-kapan saya sudah jelas. Dan kita ya, biar publik nanti yang menilai. Yang satu juga yang lucu sebetulnya pada acara itu adalah, karena dia mengatakan, Anda tuh sebagai apa? Saya bilang, ya saya nggak tahu, tergantung yang ngundang. Ya, yang ngundang itu sebagai apa tuh nggak tahu dia. Harusnya dia tanya ke Aiman ya. Betul, harusnya tanya ke Aiman. Atau Ainyus lah gitu. Ainyus, jangan tanya sama saya gitu. Jadi ya mungkin dia balik lagi tadi punya pandangan-pandangan tertentu. Kalau menurut saya begini, saya tuh justru diundang karena saya punya pandangan yang mendukung 02 loh. Karena salah satu prinsip media itu kan adanya faktor cover both side atau keberimbangan kan. Jadi justru teman-teman di iNews itu akan sangat kerepotan kalau nggak ada saya hadir di situ gitu loh. Soal pas dari rencana saya misalnya mau dikerubuti atau mau dibelejeti atau gimana saya nggak tahu lah pokoknya. Justru bersyukur gitu karena acara itu akan anyep sekali dan dianggap tidak berimbang kalau misalnya saya nggak datang. Iya kan? Sebetulnya kan dari kacamata media. Nah, cara pandang media itu nggak ada di Bung Refli ini. Gitu. Mungkin karena beliau terbiasa sebagai podcast, lalu kemudian cuman istilahnya satu sisi saja. Ya, gitu, kalau podcast kan suka-sukanya yang bikin podcast. Betul. Tidak seperti media massa ya, massa yang dituntut untuk cover both side, berimbang dan seterusnya. Jadi Bung Refli itu mempertanyakan saya, kenapa kamu hadir di sini? Sebetulnya dia melawan iNews. Saya sering tuh di TV atau ya di mana, di TV lah terutama. Jangan undang Kodari lagi. Kodari itu dia
pendukung 02 gitu. Dia nggak tahu bahwa TV itu ngundang saya, justru kan saya mendukung 02. Iya, loh, justru karena itu. Justru karena itu, supaya kakoponi ya, supaya ada suara-suara yang beragam, betul. Tidak satu arah. Dan terjadi dinamika dan terjadi diskusi, dan bahkan terjadi perdebatan gitu. Jangan lupa loh guys, bahwa acara ini namanya talk show. Ada talk, ada show. Ya, betul. Kalau cuma satu arah atau narasumbernya cuma dari satu kubu, maka namanya talk and talk. Talk and talk kan gitu kan. Gitu, nggak ada show-nya, nggak ada perdebatannya gitu. Dan ya kita semua sadar dan paham lah bahwa media itu kan kejar rating, dan rating itu biasanya meningkat, viewership-nya itu akan tinggi kalau ada perdebatan di situ. Betul. Iya, justru ketika ada perdebatan malah ratingnya malah naik gitu loh. Soal nanti kemudian di media atau di medsos dikonstruksi siapa yang menang, siapa yang kalah gitu kan, itu urusan lain lagi. Tapi memang kita harus akui bahwa ya to certain extent ya, sampai level tertentu media massa itu hidup dari kontroversi loh. Betul. Seringkali ini juga menjadi menjadi kritik kepada media, termasuk media massa, bahwa ya media itu hidup dari kontroversi. Kalau nggak rame, kalau nggak ribut, ya istilahnya nggak ditonton oleh orang. Ya bukan news gitu. Dan karena itulah kemudian kadang-kadang ya TV itu atau media massa itu terjebak pada yang namanya sensasi ya. Sensasinya lebih menonjol daripada apa kontennya. ILC banyak dikritik orang. Wah, ini terlalu ribut, ini terlalu kacau, sensasional. Tapi ya ILC penontonnya paling banyak. Ya, betul. Kayak begitu. Jadi ya sebetulnya kembali kepada pemirsa untuk mencari kejernihan di dalam keriuhan. Menurut saya sih itu. Jadi mencari kejernihan dalam keriuhan. Tetapi kalau jernih saja nggak ada riuh, nggak ditonton loh. Iya, termasuk di podcast ini juga jangan jangan juga sok idealis banget. Anda tuh kan lihat judul juga. Kalau judulnya nggak sensasional, Anda nggak buka gitu kan. Nah, saya sering wanti-wanti juga sama Mas Hal. Mas, itu tolong cari judulnya agak menarik kan gitu. Ya kan ada elemen yang namanya clickbait dan seterusnya. Iya, gitu betul. Loh. Dan itu juga sebuah tantangan tersendiri itu bikin judul itu. Jadi semua produsen media itu kan berada dalam sebuah tantangan untuk mencari keseimbangan ya antara substansi dengan gimmick lah katakanlah gitu, antara konten dengan kemasan. Betul. Nggak boleh terlalu berat di salah satu karena nggak dapat nanti. Kita memang perlu konten, perlu isi, perlu kualitas, tapi kita juga perlu viewership gitu loh. Kenapa? Karena ya satu ide dan gagasan kalau viewership-nya kecil kan sebetulnya daya jangkaunya atau pengaruhnya juga kecil. Terbatas, kan begitu. Iya.